Alhamdulillah situ nambah saya bikin makin bulat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan saya datang ke sini. Ternyata memang agama Islam itu yang paling benar dan diridhoi Allah. Semenjak itu saya langsung mencari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la quwata illa billah. Masyaallah kullu ni'matin fa min Allah. Masyaallah al khairu kullu bi yadillah. Masyaallah la yasrifu su'ailallah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sarifi sal asma'i was sifati wa ala sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah. Kembali para jemaah sekalian, para pemirsa MTC Channel, kita sekarang berada di dalam ruangan Masjid Sultan Agung. Kita bersilaturahmi, berkumpul, berjumpa dengan saudara-saudara kita. Alhamdulillah, beliau berdua, saudara kita Erwin yang sebelah sana ujung, dan di tengah ini saudara kita Yohanes Haryanto Pangaribuan. Ya. Beliau alhamdulillah beberapa waktu yang lalu telah menjadi saudara seiman kita. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Sultan Agung ini, disaksikan oleh para jemaah kita, jemaah Majelis Sultan Agung. Dan pada kesempatan ini kita tak lupa bersolawat pada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pada saat ini kita akan mengobrol pada beliau berdua. Mudah-mudahan dengan pembicaraan ini akan menambah-nambah keimanan kita, dan juga insya Allah ada yang menonton juga akan insya Allah dapat diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa memeluk agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, beberapa waktu yang lalu beliau bersyahadat di tempat ini. Beliau saudara kita Erwin, kita ganti namanya. Beliau minta ganti kepada kami, pada saya. Alhamdulillah diberi petunjuk Allah dengan nama yang sangat disukai Allah, ya, namanya Abdurrahman Al-Hadi, ya, Abdurrahman Al-Hadi. Dan juga saudara kita Yohanes Haryanto Pangaribuan, saya namakan, dia belum bernama. Kita perlu pejuang Islam yang kuat pada saat ini. Kita beri nama Muhammad Al-Fatih, ya. Sehingga ada beliau, kita harapkan bisa menjadi pahlawan kita, ya, di tentara-tentara di akhir zaman ini, untuk lebih mensyiarkan agama kita, agama Islam. Jadi tidak panjang yang perlu kita sampaikan. Jadi kita mengobrol dengan mereka berdua, ya, kenapa, ada hidayah apa, perjalanan mereka tertarik untuk memasuk agama Islam, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin kita bersama saudara kita Muhammad Al-Fatih, ya. Gimana Pak Fatih awal ceritanya bisa dapat hidayah atau tertarik untuk memasukin Islam ini, gimana ceritanya Pak Fatih awalnya itu? Waktu pertama kali saya di lingkungan semuanya Muslim sekitaran rumah. Sekitaran tidak jauh 100 meter di sebelah rumah ya ada musola kan. Ya, suka mendengar azan. Sudah di lingkungan waktu masa kecil juga suka bermain, ikut-ikut main ke masjid, masih kecil waktu itu ya ikut-ikutan gimana cara gitu kan. Dan sudah beranjak dewasa, saya ada suatu ketika itu pernah membaca di sebuah
Injil, Injil Yohanes, saya lupa ingat berapa itu. Di situ menyatakan, hai kalian para umat-umatku, untuk saat ini kalian tidak akan dapat mengerti apa yang akan saya wartakan, tapi suatu saat nanti akan datang utusan Allah yang itu akan kalian mengerti apa yang akan dia wartakan. Dan sudah selesai juga saya mendalami juga, saya pernah membaca di ayat Al-Maidah kalau nggak salah itu kan, Al-Maidah 14 atau 15 itu kan, ya akhlak kitabi kerja akum rasulna ya bayinu lakum kasram mimma kuntum tukfuma minal kitabi wa yafu angkasir kerja akum minlahi nurul wa kitabum mubin, yang artinya itu, wahai ahli kitab, sungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal isi dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepada cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dari situ saja kalau saya semakin mendalami, ya dari agama saya dulu kan ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Dari situ aja kan disamakan dengan apa yang di Al-Maidah itu kan sudah menjelaskan kepadamu hal isi dari kitab yang kamu sembunyikan. Ada sebuah mungkin kisah-kisah yang disembunyikan itu. Disitulah saya mulai terketuk, saya memperdalam. Ya alhamdulillah dengan saya memperdalam, agak jalan-jalan ada yang permudah, biasa rintangan, kesulitan itu. Tambah lagi dengan mendengarnya dekat rumah itu juga kan azan sering kan, suka main ngumpul waktu masa bujang itu. Saya masih beragama Nasrani, saya ikut-ikut puasa kayak gitu kan. Saya melihat orang dulu tuh salat tarawih waktu saya masih itu kan, dan alhamdulillah setelah saya memeluk agama Islam, saya mengikuti itu, subhanallah. Ya gimana, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata Ustaz. Itu aja pengalaman saya. Kalau dengan keluarga nggak ada masalah dengan keluarga, untuk ada tantangan dari bapak ibu atau saudara-saudara setelah masuk Islam? Alhamdulillah, ya tidak seperti apa yang pernah Ustaz bicara kepada saya kan, saya bicara kepada ayah saya. Tanggung jawab saya sebagai anak untuk kebapakan, tanggung jawab saya sebagai anak walaupun kita beda agama, tapi tanggung jawab saya sampai bapak meninggal itu adalah tanggung jawab saya, sampai di liang kubur dia itu tanggung jawab saya. Agama memang boleh berbeda, tapi untuk abdi kita kepada orang tua itu tidak akan putus. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada lancar-lancar semua Ustaz. Alhamdulillah. Beliau dari kecil bergaul dengan saudara-saudara kita Muslim, ya, juga dapat hidayah dengan membaca Alkitab dan Al-Quran. Alhamdulillah, beliau dapat hidayah dari situ hingga beliau memutuskan untuk meluk agama Islam. Ya. Jadi dari Medan kita ya, Bang. Yeah. Dari Medan, Pangeribuan, Medan. Mungkin kita ke sebelah saudara kita Erwin, ya, mungkin sedikit. Erwin Abdurrahman, sekarang namanya Abdurrahman Al-Hadi. Ya. Ini hamba Allah yang mendapat kasih sayang dan petunjuk insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana ini Mas Erwin awal tertarik atau hidayahnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ini? Ya. Terutama yang pertama kali penyebabnya itu lingkungan. Lingkungan saya 80% orang Muslim. Jadi tapi dari dulu karena ikut dari keluarga, pertama kali agama Buddha, tapi di agama Buddha saya juga tidak terlalu mendalami. Bagian luarnya kurang lebih saya tahu ibadahnya gimana. Setelah dari agama Buddha saya juga memutuskan untuk pindah ke agama Kristen. Di agama Kristen saya termasuk yang lumayan rajin beribadah ke gereja Pak Ustadz. Tetapi seiring berjalannya waktu
banyak tahu dari teman-teman cerita tentang agama Islam, dan juga ada mencari tahu, nonton beberapa video di YouTube. Saya ada ketemu kejanggalan di agama saya yang kedua, terutama dari cara ibadahnya. Ada penyembuhan dan lain-lain yang menurut saya itu tidak benar, dan juga setelah saya cari tahu di Al-Quran itu memang tidak benar, Pak Ustaz. Jadi saya semakin banyak nonton video, baca buku, bertanya sama teman-teman, dan ternyata memang agama Islam itu yang paling benar dan diridhoi Allah. Semenjak itu saya langsung mencari tahu bagaimana caranya, dan untung kebetulan ketemu teman yang sudah pernah mu'alaf duluan. Saya bertanya pada beliau mengajak saya, dan akhirnya kemarin saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Alhamdulillah, Abdurrahman ya, juga bergaul dengan lingkungan muslim, juga beliau sudah berpindah-pindah dari agama Hindu tadi ya? Buddha ya. Buddha itu dari agama keluarga. Dari keluarga Buddha terus masuk ke Kristen. Alhamdulillah beliau dapat daya untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk agama Islam, agama kita. Jadi untuk di kalangan keluarga atau saudara-saudara itu ada halangan nggak di sini untuk beribadahnya Abdurrahman? Untuk sekarang masih ada sedikit, Ustaz. Tetapi saya rasa itu pelan-pelan seiring berjalannya waktu akan selesai. Ya, kita harus istilahnya Islam ini harus dengan kita berilmu dan juga menjaga akhlak kita ya. Menjaga akhlak, jadi berbuat baik, jaga akhlak adab kita kepada saudara-saudara kita, ke orang tua kita, tunjukkanlah ini akhlak yang baik kita. Insyaallah dengan tidak kita marah atau tetap berbuat baik ya. Berbuat baik sama mereka, insyaallah mereka juga dapat memahami, insyaallah dapat juga diberi oleh Allah hidayah juga ya. Kita berusaha untuk memberikan akhlak, contoh-contoh yang baik ini di agama Islam ya. Insyaallah ke belakang ya, kita mohon juga berdoa sama saudara-saudara kita ya, adik saudara-saudara kita, orang tua kita, doakan pada Allah dibukakan hati juga ya, untuk bersama-sama kita dalam surganya Allah nanti, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ada yang sedikit ditanyakan untuk antum berdua ya. Untuk proses mendapatkan hidayah ini ya. Berapa lama Muhammad Al-Fatih atau Abdurrahman waktunya itu untuk mempelajari Islam ini sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat? Berapa lama lah waktunya untuk mempelajari Islam ini, sehingga baru mengucapkan 2 kalimat syahadat? 1 tahun kurang lebih. Kalau ya Abdurrahman 1 tahun ya, hampir 1 tahun ya. Kalau ini Muhammad Fatih? Kalau saya sih perjalanan mengucap dari hati udah lumayan lama, udah mungkin ya sekitar setahunan. Tapi yang lebih intensnya lagi 6 bulan sebelum saya mengucapkan itu, saya mengkaji, saya mempelajari. Setelah saya pengen memperkuat, dan ada di satu juga kan bahwa di situ kan Yesus Kristus itu sebenarnya kan anak Allah. Tapi kenapa di agama saya sebelumnya itu seperti dituhankan? Saya ini dulu saya kan beragama Katolik, di keluarga beragama Katolik, dan saya itu pernah ikut kamu kapal itu kayak Kaulah Muda Katolik Palembang kayak gitu kan, sama kakak saya dulu kan semasa saya masih remaja. Dan di situ saya juga banyak tahu, saya lumayan rajin dulu kalau ke gereja, dan
saya mulai pas 6 bulan intens itu, saya di hati saya sempat bimbang mencari-cari. Ada satu, saya pernah di dalam hati saya bertanya kepada banyak orang teman, Yesus Kristus itu sebenarnya itu yang menurut kalian Allah atau utusan Allah? Itu tidak ada yang sampai pernah menjawab itu. Kalau kita mengkaji hitungan bodoh saya aja, sebenarnya kalau Yesus Kristus sama saja kayak Nabi Muhammad kan. Tapi kenapa sedangkan di agama Islam kan Nabi Muhammad bukan Allah, dia kan utusan Allah di situ kan. Sedangkan di agama saya dulu kan Yesus Kristus itu dianggapkan Tuhan, padahal di dalam Alkitab itu juga adalah anak Allah Bapa. Berarti anak Allah Bapa bukan Allah. Ya, di situ saat saya mengkaji terus, alhamdulillah saya banyak bertanya kepada abang saya juga udah duluan masuk mualaf. Saya bertanya kepada dia, banyak bertukar pikiran. Di situ saya nambah memperkuat, ditambah lagi lingkungan dari abang saya itu kakak ipar saya. Ya kalau itu keputusan kamu, ya kami mendukung sepenuhnya. Ya alhamdulillah saya itu, ditambah lagi saya ketemu istri saya, pasangan saya sekarang ini kan, saya mengibaratkan istri saya itu seperti kunci. Saya ada gerbang, saya di dalam gerbang itu, saya bertemu dengan istri saya itu seperti dia itu membuka kunci dari gerbang itu agar saya dapat mengenal agama Islam itu lebih meyakinkan saya. Alhamdulillah, dan insya Allah dari saat ini sampai mungkin seterusnya akan satu kata saya cuma dari dulu, istiqomah dalam hati terus, Pak Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Di keluarga nggak ada halangan waktu minta izin itu ya. Untuk kita bersyahadat itu nggak ada halangan dari keluarga. Jadi menyerahkan semuanya kepada Muhammad Al-Fatih kan. Alhamdulillah. Saya kan pertama berbicara pada abang saya. Ya saya juga dibantu oleh ada abang saya kan untuk berbicara kepada bapak. Ya alhamdulillah bapak juga modern kan, moderat, tidak yang fanatik. Sebab satu kata yang pernah bapak saya ingat gitu kan, kalau kamu itu sudah keputusan bulatmu memeluk agamamu saat ini, jalanilah dengan sepenuh hati dan jangan lagi kau permainkan. Itu akan urusannya bukan sama bapak lagi, tapi urusannya sama sang pencipta, pada Tuhan kata. Alhamdulillah situ nambah saya bikin makin bulat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saya datang ke sini sekitaran 2 tahun lalu kan, itu kan 2018an saya datang ke sini kan Ustadz sama keluarga yang oleh abang-abang saya di sini. Alhamdulillah situ saya merasa lega. Ya gitu dah. Insyaallah istiqomah dalam hati lah. Berdoa ya. Kalau ini Abdurrahman, gimana masalah di keluarga waktu mau memutuskan ini? Waktu sudah memutuskan sempat minta izin, sempat ada kendala sampai akhirnya udah disetujui. Itu mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan terakhir Pak Ustadz sebelum saya kesini. Setelah disetujui baru saya berani kesini. Alhamdulillah para jemaah semua ya, penuh perjuangan mereka untuk menjelaskan kepada keluarganya. Jadi alhamdulillah ada tantangan-tantangan beliau bisa atasin, sehingga intinya keluarga mereka berdua menyerahkan kepada mereka berdua untuk memilih agama sesuai yang mereka yakini. Mungkin ini para pemirsa MTSA Channel ya, sedikit berbagi pengalaman kita. Alhamdulillah, insya Allah dengan beliau bergabung dengan majelis taklim kita menambah warna ya, menambah corak ragam kebersamaan kita untuk kita bersama-sama mensyiarkan Islam ini ya, menyenangkan Rasulullah, dan kita berdakwah ya,
di jalan Allah, bersama-sama menyiarkan syiar Islam, bersama-sama kita mohon doa pada pemirsa semua. Abdurrahman Al-Hadi, ya, Muhammad Al-Fatih ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditambah keimanannya, ditambah ibadahnya, ya. Mohon juga kalau nanti kita bersama kita pelan-pelan untuk belajar syariat, ya, fikih syariat di dalam kita beragama Islam ini. Ini dulu mungkin dari kita, semoga dapat menjadi inspirasi, ya, bisa mendapatkan nambah keimanan kita bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum memeluk agama Islam. Mudah-mudahan ini dapat memantapkan hati, dapatkan hidayah untuk segera mengucapkan dua kalimat syahadat. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.